Oke, hari ini kita akan belajar tentang risiko penganggaran modal. Bagaimana kita akan membuka suatu bisnis atau usaha dan menganggarkan modal-modal yang kita butuhkan untuk di masa mendatang. Apa risiko-risikonya dan segala macamnya. Nah, ada dua cara menghitung beta proyek. Yang pertama, meregresi pakai SPSS ya. Meregresi keuntungan proyek dengan keuntungan portofolio pasar. Jadi, keuntungan proyeknya sebagai variabel dependent terikatnya, portofolio pasar itu kan berubah-ubah proyeksinya. Kita proyeksikan portofolio pasarnya itu sebagai variabel bebas. Jadi tahun pertama portofolio pasarnya misalnya 9%, tahun kedua 8%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 20% misalnya. Ada booming untuk portofolio pasar yang akan kita kerjakan, proyek yang akan kita kerjakan. Nah, yang kedua itu metode pure play. Jangan diplesetin ya bahasanya. Nah, di sini adalah menggunakan beta dari perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama dengan proyek yang kita sedang analisis. Nah, jika lebih dari perusahaan, maka beta tersebut kita rata-ratakan. Jadi gunain beta perusahaan lain. Misalnya perusahaan lain kita bekerja di bisnis transportasi. Nah, perusahaan transportasi lain yang sama bidangnya dengan kita, bisnisnya, perusahaan-perusahaan transportasi lain, itu beta-betanya berapa sih? Karena beta itu adalah alfa ditambah beta. Beta itu adalah variabel X-nya. Nah, pada dasarnya ada dua metode untuk memasukkan pertimbangan risiko ke dalam keputusan penganggaran modal. Ada metode Carpentry Equivalent, ada metode Risk Adjusted Discount, CA dan RADR. Nah, untuk contoh soal kita memakai kepastian metode certainty. Certainty itu adalah tingkat kepastiannya, tingkat pasti. Kalau uncertainty berarti tidak pasti. Ingat, risiko itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Ada certainty dan uncertainty. Nah, di sini kita menggabungkan antara CA dengan RADR. Nah, contohnya seperti demikian. PT zaman dulu memiliki arus kas masuk yang sifatnya tidak pasti. Nah, CE-nya itu, certainty equivalent-nya, itu adalah 70%. Kita anggap yang pastinya itu adalah 70% dari arus kas. 30%-nya itu mengambang, nggak tahu uangnya mau dikemanakan. Nah, jika diketahui tingkat bunga bebas risikonya adalah 10%. Ingat, ini adalah contoh soal yang digabungkan. Jadi, CI-nya dengan RADR-nya kita gabungkan. Maka, hitunglah net present value-nya, nilai sekarangnya. Nah, di sini kita lihat tahun 0. Mengapa dimulai dengan tahun 0? Tahun 0 berarti ini adalah saat kita taruh modalnya. Belum ada apa-apa. Perusahaannya belum jalan, semuanya belum ada, dimulai dari 0. Nah, di tahun pertama, arus kas bersih yang diharapkan itu adalah 10 juta. Tingkat resikonya itu 70%. Certainty equivalent-nya sehingga adalah 7 juta. 10 juta dikali 70%, 0,7, sehingga CA-nya adalah 7 juta. Yang pasti kita dapetin itu optimisme kita. Harapan kita yang pasti, CA ya, itu adalah 7 juta. Tahun kedua juga kita anggap sama, 7 juta. Tahun ketiga arus kas bersih yang diharapkan 10 juta, maka certainty-nya adalah 7 juta. Tahun keempat juga 7 juta. Tahun kelima yang kita harapkan 5 juta. Sehingga certainty equivalent-nya adalah 3,5 juta. Sehingga nilai sekarangnya itu untuk masing-masing tahun lagi itu adalah 7 kan, ini 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, 21 ya.
7,777 berarti 28 tambah 3,5 31.500.000 sehingga masih ada keuntungan 11.500.000 ya. Cuman ini nggak bisa kita patokin karena ini cuman nilai untuk 5 tahun mendatang. Yang kita bilang adalah nilai sekarang. Karena kita mau nggak mau kita harus hitung tingkat inflasinya. Jadi nggak bisa sembarangan. Jangan kita hitung, oh nanti tahun pertama dapatnya 7 juta, tahun kedua. Tapi nilai uang di zaman depan dengan nilai uang di zaman sekarang itu beda ya. Makanya kita hitungnya net present value. Nah, di sini caranya. 7 juta nilai sekarang itu adalah berapa di tahun depan? 7 juta dikali diskon faktor. Diskon faktornya itu adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,1. Karena tingkat risikonya adalah 10%. Tingkat bunga pasar, tingkat risikonya itu 10%. Nilai inflasi kita anggap. Sehingga 1 dibagi 1 ditambah 0,1 itu 1,1. Pangkat 1. Hasilnya 0,909090909. Harusnya ya. Jadi kita genapin sehingga nanti 7 juta dikali 0,90909 itu adalah 6.300.000. Jadi 7 juta dianggap sekarang ini adalah tahun 2021. 7 juta di tahun 2022 nilai sekarang di 2021 itu adalah 6.363.000-an. Di tahun 2023, 2 tahun kemudian, itu berapa sih? Berarti 7 juta dikalikan dengan diskon faktornya. 1 dibagi 1,1 pangkat 2. Hasilnya 0,82. Tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4, tahun kelima pangkat 5. Jadi ini rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah bunganya dipangkatin, mau di tahun ke berapa. Sehingga di tahun kedua, 2023 ya, karena kalau kita anggap ini tahun 2021-nya itu tahun 0, berarti tahun pertama 2022, tahun kedua 2023, tahun ketiga 2024, tahun keempat, tahun kelima itu 2026. Nah, 7 juta di tahun keempat, 7 juta ya, tahun 2025, sekarang itu hanya 4.781. Karena makin lama nilai uang seakan-akan naik, tapi itu namanya turun ya. Karena 500.000 zaman sekarang dapatnya, misalnya sekarang dapat beli beras 5 kilo, 500.000, 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 500.000 hanya dapat 1 kilo. Jadi kalau mau 5 kilo berarti nilai uangnya harus naik dong. Jadi 2.500.000. Makanya itu dinamakan dengan inflasi. Karena makin lama pasti nilai uang makin turun. Namanya fiat. Oke. Nah, di sini udah jelas. Sehingga nanti kita tinggal jumlahin. Tahun pertama 2, 3, 4, 5. Kita lihat. 6 juta tambah 5 juta tambah 5 juta tambah 4 juta tambah 2 juta 173 itu hasilnya 24 juta. Beda jauh ya dengan yang tadi. Tadi kita sudah hitung nilai uang yang kita harapkan, nilai kas masuk yang kita harapkan itu adalah 31 juta 500. Sedangkan kalau kita sudah menggunakan diskon faktor itu nilai uangnya adalah 24 juta. Ada selisih berapa itu? 31, 7 jutaan ya, 7 juta sekian. Sehingga net present value-nya adalah uang kas masuk 24 juta dikurangi dengan modal kita 20 juta. Sehingga selama 5 tahun kita beroperasi, membuat perusahaan, keuntungan kita, net present value kita itu adalah 4.362.000. Jadi bukan 11.500.000. Tapi 4.300.000. Karena ada nilai uangnya, ada diskon faktornya. Oke, semoga dapat dipahami. Jadi jangan salah hitung. Oh,
kita untungnya banyak loh. Karena ini nanti tahun pertama dapatnya sekian, tahun kedua dapatnya sekian. Kalian membuat proyek nggak mungkin pakai itu. Pasti harus memakai diskon faktor. Karena diskon faktor misalnya itu juga memperhitungkan inflasi, memperhitungkan kalau uang saya 20 juta, saya tempatkan di bank aja deh. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak buka usaha, saya nggak ngapa-ngapain, saya depositokan saja, saya obligasikan saja, saya dapat bunga sekian. Dapat bunga sekian, dibandingkan kalau saya buka usaha, saya buka proyek, saya ngerjain ini, usaha ini, saya dapat bunganya 4 juta. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, 20 juta, bunganya berapa ya? Oh, sekian. Mendingan saya deposito aja, karena lebih kecil resikonya. Saya nggak harus rugi, saya nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus capek, nggak pusing mikirin gaji karyawan, nggak pusing untuk memikirkan rencana ke depannya, planning ke depannya, saya nggak perlu apa-apa lagi segala macam pokoknya. Tinggal duduk tenang, manis di rumah, tinggal deposito, duit cair. Nggak capek, nggak ngapa-ngapain ya, tinggal nyantai-nyantai, bisa usaha yang lain yang lebih menghasilkan dan lebih menjanjikan daripada kita buat proyek ini misalnya. Nah, semoga dapat dipahami. Kita jumpa lagi untuk materi selanjutnya.